Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat tak kurang suatu apapun. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan ceramah tentang saling menjaga di masa pandemi virus corona. Hadirin yang saya hormati, sudah kurang lebih 1 tahun berlangsung, pandemi virus corona ini belum juga usai. Tentunya kita semua mengharapkan supaya pandemi ini segera berakhir. Namun sampai saat ini masih ada saja orang yang seperti tidak menginginkan pandemi ini segera usai. Mereka adalah orang-orang yang masih mengabaikan virus corona dan protokol kesehatan. Supaya pandemi ini segera usai, kita sebaiknya melakukan upaya-upaya untuk mengurangi penambahan kasus positif virus corona. Pertama, dengan menjaga kebersihan diri sendiri, yaitu mandi sehari 2 kali, menggosok gigi sebelum dan sesudah tidur, memotong kuku seminggu sekali, atau jika kuku sudah mulai panjang, mencuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah memegang benda. Setelah mampu menjaga kebersihan diri sendiri, lalu jagalah kebersihan lingkungan keluarga seperti membersihkan dan merapikan rumah minimal 3 hari sekali, membuang sampah pada tempatnya, dan lain-lain. Kedua, dengan menjaga kesehatan diri sendiri, yaitu dengan olahraga teratur, memakan makanan yang bergizi seperti sayur, buah, telur, istirahat yang cukup. Ketiga, menghindari kontak fisik dengan orang lain. Keempat, menghindari kerumunan dan tidak membuat kerumunan. Kelima, tetap tinggal di rumah apabila keadaan mendesak dan sangat penting sehingga harus pergi. Tetap patuhi dan terapkan protokol kesehatan. Hadirin yang saya hormati, dalam kondisi pandemi seperti ini, marilah kita sama-sama saling menjaga diri kita, keluarga kita, dan semuanya dari terjangkitnya virus corona. Jangan meremehkan virus corona. Kita tidak mengetahui apakah diri kita ini sudah atau belum terjangkit virus corona. Kita juga tidak bisa mengetahui apakah orang-orang di sekitar kita positif atau negatif virus corona. Apalagi virus corona ini memiliki gejala yang banyak kesamaan dengan flu atau pilek. Marilah kita bersama-sama mulai dari pertemuan ini sampai seterusnya saling menjaga dengan menerapkan protokol kesehatan 5M, yaitu memakai masker baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak minimal 1 meter, menghindari kontak fisik dengan orang lain, dan menghindari kerumunan. Banyak orang menyeru untuk menerapkan protokol kesehatan, namun di antara dari mereka banyak pula yang hanya menyeru saja tanpa menerapkannya. Dalam peribahasa Jawa, hal ini disebut gedang woh pakel, ngomong gampang lakoni angel, yang bermakna berbicara mudah, melakukan susah. Sering saya menemukan banyak orang yang masih mengabaikan protokol kesehatan ketika saya sedang bepergian. Sering pula saya mendengar berita semakin tingginya kasus positif dan kematian dari virus corona di Indonesia. Sebenarnya, apa yang ada di pikiran Anda yang masih mengabaikan protokol kesehatan? Pemerintah, perawat, dokter, penggali kubur, sopir ambulan, TNI, dan Polri sudah berusaha keras untuk membantu saudara-saudara kita yang telah terjangkit virus corona. Mereka sudah berhari-hari, sudah berminggu-minggu, sudah berbulan-bulan, tidak bisa berlibur dan tidak bisa bertemu dengan keluarga mereka. Mereka semua bekerja 24 jam tanpa henti, hingga lupa makan dan tidak tidur demi membantu saudara-saudara kita
yang terjangkit virus corona. Bahkan, tidak sedikit dari mereka yang juga terjangkit virus corona dan sampai meninggal dunia. Coba bayangkan jika kakak Anda atau orang tua Anda atau bahkan diri Anda sendiri berada di posisi mereka. Apa yang akan kalian rasakan ketika saudara-saudara yang lain tidak mematuhi protokol kesehatan? Di manakah letak kesadaran Anda yang masih mengabaikan protokol kesehatan? Kalau kita mau selamat dan tidak terjangkit virus corona, sebaiknya kita terapkan protokol kesehatan mulai saat ini, mulai dari diri sendiri, dari keluarga, dan dari lingkungan kita dengan sebaik-baiknya. Pandemi ini merupakan masalah kesehatan yang juga menjadi masalah sosial dan tidak bisa hanya satu orang atau satu kelompok tertentu yang menyelesaikannya. Pandemi ini adalah masalah kelompok yang tidak bisa diselesaikan hanya oleh satu anggotanya saja. Pandemi ini hanya bisa diselesaikan bersama-sama. Buang rasa egois Anda. Penyelesaian pandemi ini memerlukan kerjasama yang baik antara satu dengan yang lainnya. Padahal, mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi virus corona ini untuk keselamatan diri kita. Jadi, masihkah kita mau abai dengan semua ini? Maka, marilah kita tumbuhkan kesadaran pada diri kita bahwa saling menjaga adalah kewajiban kita bersama. Patuhilah dengan penuh kesadaran. Marilah kita saling menjaga. Hadirin yang saya hormati, demikian sedikit pesan yang dapat saya sampaikan. Atas kurang lebihnya, saya mohon maaf. Semoga ceramah ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.